mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kalau ada yang nyinyir soal penangkapan Munarman, abaikan saja. Munarman ditangkap karena dugaan keterlibatannya dalam aksi teroris, bukan karena misalnya kerumunan atau ketertiban umum. Munarman ditangkap karena diduga terlibat dalam jaringan terorisme. Dia diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme. Karena itu, kalau sekarang mulai terdengar suara-suara miring yang menggugat pemerintah yang dianggap melakukan penzaliman umat Islam, sebaiknya suara-suara semacam itu diabaikan saja. Kalau ada yang nyinyir mempersoalkan cara polisi mengambil paksa Munarman yang bahkan tidak sempat membawa sendal kesayangannya, biarkan saja. Kalau ada yang nyinyir mempersoalkan kenapa polisi menutup mata Munarman, abaikan saja. Kalau Fadly Zon dan Refli Harun bilang tidak percaya Munarman adalah teroris, ya biarkan saja. Munarman tidak dipukuli, tidak ditembak, tidak disiksa. Dia hanya dijemput paksa, diborgol, dan ditutup matanya. Dan itu dilakukan polisi karena Munarman diduga terlibat dalam aksi teroris. Tentu saja Munarman belum pasti terlibat. Namun cara polisi menangkap Munarman harus dipahami dalam konteks bahwa polisi sedang berhadapan dengan orang yang mungkin bertanggung jawab atas rencana yang kalau saja tidak dicegah bisa mematikan ratusan jiwa manusia. Desakan untuk menahan Munarman sudah terdengar lama. Bahwa polisi tidak begitu saja memenuhi desakan itu menunjukkan keberhati-hatian polisi agar jangan sampai salah tangkap. Dan karena itu juga, kalau sekarang polisi menangkap Munarman melalui aksi yang bisa disaksikan banyak orang, direkam dan disebarkan melalui media massa, itu menunjukkan polisi sudah merasa yakin bahwa Munarman memang orang yang harus segera ditahan. Munarman memang berbahaya. Kisah hidupnya sendiri bisa menjelaskan bagaimana dia kini bisa menjadi seseorang yang layak dicurigai terlibat dalam jaringan terorisme. Dia dulu semula adalah aktivis hak asasi manusia, tapi kemudian dia memilih perjalanan hidup berbeda. Alih-alih membela hak asasi manusia, dia malah terlibat dalam gerakan Islamis radikal. Karier aktivisme Munarman dimulai di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Dia mulai bergabung pada 1995 dan 2 tahun kemudian dia sudah diangkat menjadi kepala operasional. Dari yang saya pelajari, ideologi Islamismenya tumbuh setelah ia pindah ke organisasi pejuang HAM terkemuka Kontras yang menugaskannya untuk menempati pos di Pusat Syariah Indonesia, Aceh. Selama 2 tahun, 1999 sampai 2000, ia menjadi koordinator Kontras Aceh. Disitulah dia mulai terpapar dengan ide-ide yang membuat dia percaya dengan narasi besar penegakan negara Islam. Dalam narasi besar ini, Allah memang memberi cobaan bagi umat Islam dengan menghadirkan kekuatan-kekuatan setan yang menipu umat manusia dari jalan Allah. Dan karena itu, kewajiban setiap muslim adalah menegakkan aturan-aturan Allah di muka bumi dengan cara apapun. Seusai di Kontras pada 2002, dia kembali dan diangkat menjadi ketua Yayasan LBH Indonesia. Ketika itulah ideologi Islamis radikalnya mulai membawa masalah. Teman-temannya di LBH mulai terganggu dengan manuver-manuver Munarman. Dia pun dituduh radikal, menolak Pancasila, UUD 45, NKRI, dan demokrasi. Dia juga dituduh terlibat dalam Hizbut Tahrir Indonesia. Bahkan di daerah Jakarta Selatan sempat muncul spanduk yang menampilkan wajahnya dengan tulisan Munarman, sistem khilafah menjadi jawaban atas seluruh problematika saat ini. Muncul saatnya khilafah memimpin dunia. Karena tuduhan-tuduhan itulah Munarman diberhentikan sebagai ketua YLBHI pada 2006. Dari LBH, Munarman loncat ke FPI. Pilihannya untuk masuk FPI bisa dilihat sebagai langkah cerdik. Organisasi seperti FPI adalah organisasi yang anggotanya sebagian besar bukanlah orang pintar berpendidikan tinggi.
FPI adalah organisasi yang mayoritas anggota dan bahkan pengurusnya hanyalah warga biasa yang tergerak dengan gagasan besar negara Islam tanpa memiliki kecakapan, keahlian, dan pengetahuan yang cukup untuk mengembangkan gerakan. Munarman adalah tipe manusia yang dibutuhkan oleh gerakan ini karena latar belakangnya sebagai aktivis dalam dunia perjuangan sekuler. Munarman adalah ahli hukum dan sekaligus aktivis yang sudah makan asam garam dalam gerakan masyarakat sipil. Di lingkungan FPI namanya dengan cepat menjulang karena tidak ada orang lain sepintar dia. Tapi di mata publik, namanya sebagai tokoh FPI terutama mencuat dalam insiden Monas pada 1 Juni 2008 di hari peringatan lahirnya Pancasila. Saat itu Munarman sudah mengklaim dirinya sebagai Panglima Laskar Islam yang menyerang aksi damai Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Laskar Islam ketika itu secara membabi buta menyerang dan memukuli peserta aksi AKKBB yang sedang menyelenggarakan aksi membela kaum Ahmadiyah. Belasan anggota AKKBB harus masuk rumah sakit akibat serangan brutal tersebut. Laskar Islam yang dipimpin Munarman juga merusak kendaraan bermotor dan fasilitas publik. Karena aksi tersebut, Munarman sempat masuk dalam daftar pencarian orang polisi. Setelah insiden itu, nama Munarman semakin berkibar. Ia lazim menjadi juru bicara FPI dalam acara-acara yang mempertemukan FPI dengan kelompok-kelompok sipil lainnya. Namanya juga banyak disebut tatkala melempar air minum ke Profesor Tamrin Amal Tomagola saat berselisih paham di acara talk show televisi nasional. Di kalangan masyarakat sipil, kelakuannya itu disinisi dan dikecam. Namun di kalangan umat Islam konservatif akar rumput, gayanya itu dianggap sebagai bukti keberaniannya untuk membela Islam dengan cara yang all out. Bahkan Munarman populer di kalangan ibu-ibu pengajian yang terafiliasi dengan FPI, terutama karena keberanian dan kegagahannya. Jadi Munarman sebenarnya nampak sebagai paket yang hampir lengkap. Kelemahan dia adalah pengetahuan dan latar belakang keislamannya. Munarman pintar tapi tidak punya sumber daya kapital untuk memimpin FPI. Dia memanfaatkan FPI untuk kariernya, tapi FPI juga memanfaatkan Munarman untuk membangun image kewibawaan FPI. Paling tidak dengan adanya Munarman, FPI tidak nampak sebagai sekedar organisasi preman atau radikal. Namun pada titik tertentu, Munarman nampaknya merasa ini semua tidak cukup untuk mewujudkan cita-citanya tentang sebuah negara Islam. Munarman nampaknya merasa bahwa FPI sudah terlalu kecil untuk menjadi kekuatan untuk menjelmakan Indonesia menjadi negara Islam. FPI mungkin cukup ampuh untuk memobilisasi umat Islam untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu. Tapi Munarman sadar bahwa FPI pada akhirnya hanya akan menjadi kendaraan yang dengan mudah diarahkan atau disetir oleh pihak-pihak yang bersedia mendanai gerakan. Munarman tahu FPI tidak akan menjadi aktor utama melainkan kekuatan figuran atau setidaknya pelengkap. Dan Munarman melihat FPI pada akhirnya sangat bergantung pada sosok Rizik. Karena itulah dia mulai mengembangkan jaringannya sendiri meluas melampaui FPI. Di titik itulah dia bertemu dengan gerakan-gerakan yang jauh lebih militan dan berkomitmen pada pendirian negara Islam. Ada ISIS yang datang dari luar Indonesia, sementara di dalam negeri ada Jamaah Ansharud Daulah yang merupakan sempalan kubu pendukung Abu Bakar Ba'asyir. Peluang Munarman untuk berperan lebih jauh dalam FPI terbuka ketika Rizik melarikan diri ke Saudi selama 3,5 tahun. Dalam suasana kekosongan pemimpin itulah Munarman bergerak lebih leluasa untuk menyambungkan FPI ke kelompok-kelompok radikal tersebut. Kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan berbagai gerakan transnasional ini tidak lagi percaya dengan perubahan yang dijalankan melalui prosedur konstitusional. Bagi mereka, konstitusi itu sendiri adalah produk kaum kafir. Mereka tidak percaya pada presiden, pada pemerintah, pada parlemen, pada pengadilan, pada TNI, pada polisi, dan pada lembaga-lembaga negara lainnya. Bagi mereka, perjuangan untuk mengubah Indonesia
harus dilakukan melalui revolusi, melalui kekuatan bersenjata. Mereka tahu bahwa mereka masih kecil, namun untuk jangka panjang mereka bisa membangun sebuah kekuatan yang bisa mengubah Indonesia 180 derajat menjadi negara Islam. Mereka percaya selama mereka berjuang, Allah akan membukakan jalan kemenangan. Dengan otoritas dan ruang yang diberikan padanya, Munarman mengumpulkan mereka yang berkomitmen untuk terlibat dalam proyek-proyek kekerasan FPI. Laskar FPI yang terbunuh dalam insiden baku tembak dengan polisi di kilometer 50 jalan tol Jakarta Cikampek adalah anak buah Munarman. Hubungan orang-orang FPI dengan jaringan terorisme semakin terlihat dalam kasus terbongkarnya jaringan terorisme di Makassar. Pada awal 2021, polisi menangkap 22 orang terduga teroris di Villa Mutiara Makassar. Mereka tergabung dalam jaringan JAD yang berkedok pengajian. Ternyata kemudian diketahui bahwa ada banyak irisan keanggotaan JAD dengan FPI. Dari 22 yang tertangkap, 18 orang diantaranya adalah ex-FPI. Mereka semua mendapat pelatihan teror di sebuah kompleks perumahan bernama Villa Mutiara di Makassar. Dan di Villa Mutiara inilah berlangsung pembaiatan anggota ISIS yang dihadiri Munarman sebagai Sekretaris Umum FPI pada 2015. Sekedar catatan, sebagian besar dari ex-FPI yang tertangkap di Makassar itu adalah peserta baiat Villa Mutiara. Terbongkarnya jaringan teroris JAD ini kemudian membawa Densus 88 melacak titik-titik simpul lainnya di sejumlah daerah di Pulau Jawa, misalnya di Condet, Bekasi, Tangerang. Dari penelusuran itulah polisi berhasil mencegah rencana aksi teror di titik-titik strategis, kantor polisi, TNI, SPBU, pertokoan, dan kantor-kantor bisnis yang dimiliki pengusaha Tionghoa. Lagi-lagi ditemukan bahwa banyak dari calon pelaku teror itu adalah ex-anggota FPI. Jadi saya duga polisi sudah mengidentifikasi keterlibatan Munarman dalam jaringan dan aksi teror tersebut. Tentu saja selama belum bisa dibuktikan di pengadilan, kita tidak layak menyebut Munarman sebagai teroris. Tapi bukti-bukti yang ada nampaknya sudah cukup untuk menunjukkan kita pantas khawatir bahwa Munarman memang adalah tokoh kunci dalam jaringan aksi biadab tersebut. Kalau sekarang polisi nampak bertindak tegas, tolonglah dipahami. Yang sedang dilawan adalah kaum teroris. Dan kalau kaum teroris ini dibiarkan bekerja, kita semua bisa menjadi korbannya. Terus gunakan akal sehat. Hanya dengan akal sehat, negara ini akan selamat.